Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, ini adalah kali ketiga saya membuat video latihan belajar berbicara di depan kamera. Dulu saya seorang karyawan pabrik dan disitu saya adalah seorang teknisi. Jadi ketika ada masalah pada mesin, nah itu adalah tugas saya. Di situ saya bekerja. Kalau tidak ada mesin yang rusak, yang saya lakukan adalah perawatan-perawatan, mencegah agar mesin tersebut rusak dan bisa terus dipakai seperti itu. Dan di sini saya akan menyampaikan bahwa ketika ada masalah di mesin, kita harus membuat laporan, memberikan fakta berupa foto. Foto itu saya kirimkan ke manajemen. Ya, pertama di grup, kemudian dari grup oleh kepala bagian di-share ke bagian manajemen seperti itu. Ketika seorang ke manajemen bertanya kepada kepala bagian tidak bisa menjelaskan secara detail karena dia hanya mendapatkan informasi berupa foto, berupa fakta. Lain halnya ketika manajer tersebut menemui orang lapangan, teknisi di lapangan. Nah, orang teknisi di lapangan bisa menjelaskan secara detail. Itu pun kalau dia mau atau bisa menyampaikan detail-detail dari masalah tersebut. Karena tidak semua orang mampu menceritakan meskipun dia secara detail melakukan perbaikan. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa keterampilan storytelling, menceritakan fakta, itu sangat penting. Ada teman saya yang berani bercerita. Selain berani bercerita, dia juga bisa menjelaskan dengan baik dan membuat manajer itu puas dengan informasi yang dia terima. Nah, itulah salah satu kelebihan, bukan kelebihan, itu adalah salah satu hal pentingnya menguasai storytelling. Jadi orang yang mendapatkan fakta saja dia masih belum puas, dia harus bertanya-tanya kenapa masalah ini terjadi, apa yang membuat ini masalah ini terjadi, bagaimana masalah ini tidak terulang lagi. Jadi seperti itu, ketika orang bisa menyampaikan, menjelaskan secara detail, secara rinci, secara runtut, solusi-solusi bisa dia buat. Jadi seorang manajer bisa membuat keputusan, oh ternyata harus seperti ini melalui penjelasan yang diterimanya dari seorang teknisi yang di lapangan atau teknisi-teknisi yang bisa menceritakan secara baik sehingga dia bisa menerimanya dengan logika yang sederhana seperti itu. Jadi dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa storytelling itu tidak hanya bercerita, tetapi bagaimana merangkai sebuah kata menjadi kalimat yang ketika orang yang mendengarkan itu, meskipun dia tidak berada di lokasi kejadian, dia bisa merasakan, seperti ikut merasakan kejadiannya seperti ini. Ketika mesin rusak itu seperti awal mulanya seperti ini, kemudian seperti ini, akhirnya seperti ini. Nah, itulah jika kita bisa menguasai storytelling, orang yang kita ajak bicara, meskipun dia tidak berada di lokasi waktu itu, dia seperti merasakan, seperti menyaksikan. Hal-hal tersebut tentang storytelling ini tidak hanya bisa dipakai pada kalangan tertentu, tidak hanya dipakai seorang teknisi menjelaskan kepada atasannya, tidak hanya seperti itu, tapi juga di sektor-sektor yang lain, seperti seorang sales, bagaimana dia menceritakan produknya terbuat dari apa, prosesnya seperti apa, kemudian untuk apa, hasilnya seperti apa. Ketika dia bisa menjelaskan dan orang yang mendengarkan itu kemudian merasa tertarik untuk membelinya, berarti sales tersebut menguasai teknik storytelling secara baik. Jadi bisa digunakan untuk sales, untuk komunikasi dengan atasan, kemudian untuk mencari teman, bahkan untuk langkah-langkah persuasi atau dalam bahasa sederhananya adalah merayu untuk mendapatkan pesanan atau mendapatkan klien yang baru, seperti itu bisa digunakan. Jadi itulah gunanya belajar storytelling
Dan informasi-informasi ini saya dapatkan juga dari konten-konten di YouTube. Banyak sekali manfaat-manfaat storytelling, dan mungkin suatu saat saya akan menontonnya dan akan menceritakan berbagi kepada Anda. Mungkin jika penjelasan saya kurang jelas, saya akan bagikan link, tontonlah video ini. Oke, terima kasih. Untuk sementara sekian dulu belajar latihan berbicara di depan kamera pada kali ini. Semoga saya tetap konsisten, mohon doanya ya. Kalau ingin berkomentar silahkan berkomentar, berikan masukan atau kritikan yang membangun untuk saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.